Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul Semuanya Semua Baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, tentunya dalam setiap hidup kita mulai memahami bahwa mengikut Tuhan itu artinya belajar menyerahkan semua perjalanan hidup dia kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Apa yang baik bagi Tuhan, itu adalah baik bagi kita. Sekalipun kita seringkali merasakan ketidakpuasan, ketidakbaikan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita hadapi? Kita belajar untuk legowo, ya, untuk belajar menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Ya. Kemudian kita bersukacita bukan karena sesuatu yang kita rasakan, kita lihat, kita alami dalam keseharian kita, tetapi karena sikap batin kita bahwa sesungguhnya sukacita itu hanya di dalam Tuhan. Nah, kita menyadari bahwa ada maksud yang baik yang Tuhan mau. Mengapa dia mengizinkan dia bertindak sesuatu yang seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Karena kebaikannya itu dikatakan jauh lebih mulia, ya, jauh lebih baik dibandingkan ketika kita hidup sesuai dengan keinginannya. Jadi artinya maksud kemuliaan Tuhan itu adalah bahwa Allah mau menggantikan kondisi yang buruk di dalam hidup kita menjadi sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang berkenan bagi Dia. Ya, artinya kita ini sebagai satu objek, satu alat untuk Dia mengubahkan seperti yang Dia mau, karena kita sudah menyerahkan hidup kita bagi Dia. Nah, kita akan baca bersama dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Ya. Firman Tuhan itu berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Nah, di ayat 2 di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggap di sini mengandung arti bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya tergantung pada satu sikap yang kita ambil. Ya. Jadi kita mau bahagia bisa, kita mau tidak bahagia juga bisa. Tetapi dengan menganggap artinya itu adalah keputusan kita untuk bahagia. Nah, yang di sini adalah bahwa keputusan kita untuk bahagia di situ sekalipun dalam kondisi kita menerima pencobaan. Jadi satu sikap batin yang selalu positif sekalipun lingkungan kita, apa yang terjadi di hadapan kita, yang kita alami, berbeda dari manusia perasaan kita. Ya. Jadi di sini harus menghadirkan satu perubahan paradigma. Paradigma duniawi yang kebahagiaannya itu didasarkan pada sesuatu yang baik-baik saja,
menjadi paradigma surgawi, yaitu pola pikirnya Tuhan, yaitu kita tidak menyerah pada kondisi, tetapi kebahagiaan itu kita putuskan sendiri. Ya. Kemudian jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya pencobaannya itu bukan hanya satu barangkali, tapi 2, 3, 4, datangnya bisa sendiri-sendiri, bisa bersamaan pada sesuatu yang tidak baik kondisinya, pada sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, penting kita mempersiapkan satu sikap mental kita, ya, agar tidak kagetan, tidak shock, tidak stres, tidak depresi terhadap kondisi yang bakal atau mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi di dalam Tuhan di sini sesungguhnya sudah memberikan satu kesadaran bagi kita bahwa untuk maksud yang mulia itu Tuhan barangkali atau mengizinkan satu kondisi yang berubah-ubah di mana menuntut kesadaran kita untuk tetap menganggap sebagai kondisi yang baik sehingga kita punya alasan untuk berbahagia. Tentu pikiran ini tidak mudah dicerna, gitu ya, tidak mudah dipahami dengan cara pikir di luar Tuhan, dengan cara berpikir kehidupan yang didasarkan pada diri sendiri. Tentu ini tidak masuk akal, tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita diajar dengan cara berpikir yang demikian. Kemudian di situ katakan, agar ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini menceritakan tentang kondisi akhir yang dicapai sebagai hasil satu proses atau didikan yang dianggap sebagai karya yang mulia itu. Jadi mulia di dalam Tuhan itu adalah sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Itu nilai ideal yang Allah mau sebagai hasil transformasi dari manusia daging kita menjadi manusia yang diproses Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan sendiri, ya, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya bahwa kalau kamu bisa bersikap berbahagia sekalipun kamu mengalami berbagai pencobaan, dan itu terus kita bangun sehingga menghasilkan satu proses yang sempurna tadi, maka sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak bisa dibandingkan oleh satu kehidupan hasil pencapaian usaha manusia. Ya. Kita seringkali melihat bagaimana kabar berita menceritakan tentang hebatnya orang, prestasi yang gemilang, kesuksesan yang hebat, gitu ya. Tetapi nilainya jauh di bawah dibandingkan ketika sikap hidup kita lulus dalam prosesnya Tuhan, gitu ya, sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Itu satu kehidupan yang sangat mulia yang Tuhan ingin jadikan di dalam setiap hidup kita. Ya, Allah begitu menantikan lahirnya kehidupan yang mulia dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan sekedar ungkapan kita mengikut Tuhan, tetapi itu benar-benar menunjukkan fakta yang sesungguhnya bahwa kita anak-anak Tuhan. Seperti yang dimaksud di Roma 8 ayat 29, di mana Yesus sebagai putra sulung dan kita saudara-saudara dia di dalam nilai kehidupan yang sesungguhnya itu. Nah, sehingga
saya rumuskan bahwa semua baik itu artinya barangkali begini ya. Ketika aku berkelimpahan, Tuhan sedang mengajarkan aku untuk berkemurahan. Ketika aku berkekurangan, Tuhan sedang mengajarkan aku untuk bergantung kepada Tuhan. Ketika aku sehat, Tuhan sedang mengajarkan aku untuk bekerja sekuat tenaga bagi Dia. Ketika aku sakit, Tuhan sedang mengajarkan aku untuk berharap penuh kepada Dia. Ketika aku sukses, Tuhan sedang mengajarkan aku rendah hati. Ketika aku sedang gagal, Tuhan sedang mengajarkan kepadaku untuk membanggakan Dia di dalam hidupku. Ketika aku diberikan kesempatan yang besar oleh Tuhan, Dia sedang mengajarkan aku untuk membagi jalan bagi yang lain. Ketika aku sedang diberikan peluang untuk sulit di hadapan Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan aku untuk melihat tangannya yang berkuasa, bahwa Dia ketika membuka tidak ada yang menutup, ketika Dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Semua baik bagi orang percaya, karena selalu ada nilai kemuliaan yang menanti ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.